Pangeran Rangga Gempol III memerintah pada tahun 1656-1706, adalah bupati yang cerdas, lincah, loyal, berani dan perkasa. Pada masa pemerintahannya penuh dengan perjuangan dan patriotisme beringinan mengembalikan kejayaan masa Sumedang Larang. Pangeran Rangga Gempol III Kusumadinata VI dikenal juga sebagai Pangeran Panembahan. Gelar Panembahan diberikan oleh Susuhunan Amangkurat I Mataram karena atas bakti dan kesetiaannya kepada Mataram. Pangeran Panembahan akhirnya menguasai seluruh daerah pantai utara. Setelah menguasai pantai utara, Pangeran Panembahan menguasai daerah kebupatian yang dibentuk oleh Mataram pada tahun 1641 seperti Bandung, Parakan Muncang, dan Sukapura. Pangeran Panembahan adalah bupati pertama yang berani menentang dan mampu memperalat Kompeni VOC. Pangeran Panembahan berani menentang dan melepaskan diri dari Mataram dan berani dan mampu menghadapi Banten. Dengan demikian Pangeran Panembahan menguasai kembali seluruh daerah bekas Sumedang Larang kecuali antara Cisadane dan Cipunagara yang telah diserahkan oleh Mataram kepada VOC tahun 1677. Sehingga Sumedang mencapai puncak kejayaannya kembali setelah pada masa Prabu Gesan Ulun. Untuk menguasai kembali bekas wilayah kerajaan Sumedang Larang bukan perkara yang mudah karena beberapa daerah sudah merupakan wilayah dari Banten, Cirebon, Mataram dan VOC. Kekuatan dan kekuasaan Pangeran Panembahan adalah paling besar di seluruh daerah yang dikuasai oleh Mataram di Jawa Barat berdasarkan pretensi Mataram tahun 1614. Pangeran Panembahan meminta bantuan kepada Banten karena waktu itu Banten sedang konflik dengan Mataram, tetapi setelah dipertimbangkan langkah tersebut kurang bijaksana karena masalah Raden Surya Diwangsa II. Sedangkan permohonan bantuan Pangeran Panembahan tersebut diterima dengan baik oleh Banten dan mengajak Sumedang untuk berpihak kepada Banten dalam menghadapi VOC dan Mataram. Ajakan dari Banten tersebut ditolak oleh Pangeran Panembahan dan menyadari sepenuhnya Sultan Agung akan menyerang Sumedang, yang akhirnya Banten menyerang Sumedang. Akhirnya pasukan Bali dan Bugis bergabung dengan pasukan Banten bersiap untuk menyerang Sumedang. Pada awal bulan puasa pasukan gabungan tersebut telah mengepung Sumedang. Pada tanggal 18 Oktober 1678 hari Jumat pasukan Banten di bawah pimpinan Cilikwidara dan Cakrayuda menyerang Sumedang tepat Hari Raya Idul Fitri di mana ketika Pangeran Panembahan beserta rakyat Sumedang sedang melakukan sholat Id di Masjid Tegal Kalong. Serangan pasukan Banten ini tidak diduga oleh Pangeran Panembahan karena bertepatan dengan hari raya di mana ketika Pangeran Panembahan dan rakyat Sumedang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. Akibat serangan ini banyak anggota kerabat Pangeran Panembahan yang tewas termasuk juga rakyat Sumedang. Pangeran Panembahan sendiri berhasil meloloskan diri ke Indramayu. Serangan pasukan Banten ini dianggap pengecut oleh rakyat Sumedang karena pada serangan pertama Banten, Sumedang sanggup memukul mundur. Pangeran Panembahan kembali ke Sumedang dan memindahkan pemerintahan dari Tegal Kalong ke Regolwetan, Sumedang sekarang,
dan membangun gedung kebupatian yang baru Sri Manganti sekarang dipakai sebagai Museum Prabu Gesan Ulun. Pembangunan ibu kota Sumedang yang baru tidak dapat disaksikan oleh Pangeran Panembahan. Pada tahun 1706 Pangeran Panembahan wafat dan dimakamkan di Gunung Puyuh di samping makam ayahnya Pangeran Rangga Gempol II. Dan inilah makam Pangeran Panembahan.